Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum ayyuhat talamid? Bikhair walhamdulillah. Anak-anak, hari ini waktunya mata pelajaran bahasa Arab. Sekarang coba anak-anak buka kitabnya halaman 63. Ya, kitabnya halaman 63. Nah, pada halaman 63 ada penjelasan tentang isim isyarah, kata tunjuk. Ya, isim isyarah itu kata tunjuk. Nah, ini ada penjelasannya. Isim isyarah adalah kata benda yang digunakan sebagai kata tunjuk. Ya, lebih mudahnya isim isyarah adalah kata tunjuk. Ya, untuk menunjuk. Ada beberapa pembagian isim isyarah, di antaranya yang pertama ditinjau dari objeknya. Kata tunjuk isim isyarah terbagi menjadi 3. Ada isim isyarah mufrad, ada isim isyarah mutsanna, ada isim isyarah jamak. Yang pertama yang kita bahas isim isyarah mufrad. Nah, mufrad artinya satu, tunggal, ya. Isim isyarah mufrad digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang jumlahnya tunggal, baik dekat maupun jauh, ya. Kalau dekat menggunakan ini, kalau jauh menggunakan itu. Kalau dalam bahasa Arab, ini artinya hadza atau hadhihi. Kalau itu, dzalika atau tilka, ya. Sekarang kita perhatikan contohnya. Ini sebuah buku. Nah, objeknya yang tadi yang ditinjau dari objeknya adalah kitabun. Kita perhatikan kitabun. Kitabun adalah mudzakkar, laki-laki. Ya, laki-laki. Terus menggunakan apa? Hadza. Ya, kalau kitabun menggunakan hadza karena mudzakkar atau laki-laki. Kemudian bawahnya mudarrisatun menggunakan hadhihi karena muannas, perempuan, ya. Nah, sekarang contoh itu. Baitun menggunakan dzalika. Kemudian bawahnya muwaddofatun menggunakan tilka karena muwaddofatun muannas, perempuan, ya. Jadi harus menggunakan tilka. Jangan sampai kebalik. Muwaddofun menggunakan dzalika, baitun menggunakan tilka, ya. Perempuan harus menggunakan kerudung. Kalau laki-laki harus menggunakan kopiah. Jangan sampai kebalik. Perempuan menggunakan kopiah, laki-laki menggunakan kerudung, ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, isim isyarah mutsanna. Mutsanna artinya 2, ya. Isim isyarah mutsanna digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang jumlahnya 2, baik dekat maupun jauh jaraknya. Ya, kalau tadi dekat ini, kalau jauh itu. Kalau tadi dekat ada hadza hadhihi, dzalika tilka, jauhnya, ya. Kalau berubah menjadi mutsanna, jumlahnya 2, objeknya ada 2. Nah, berarti berubah menjadi hadzani, hatani untuk yang ini. Untuk yang itu, dzanika dan tanika. Nah, kita perhatikan contohnya. Bendanya kitabani, 2 buku. Kalau ini 2 buku, berarti hadzani kitabani. Ya, karena mudzakkar. Kemudian objeknya mudarrisatani, 2 guru perempuan, muannas. Jadi menggunakan hatani mudarrisatani. Nah, sekarang contohnya yang itu. Objeknya baitani. Maka isim isyarahnya menggunakan dzanika. Ya, karena mudzakkar atau laki-laki. Dzanika baitani. Kemudian objeknya muwaddofatani. Muannas, 2 pegawai perempuan. Muannas perempuan, ya. Maka isim isyarahnya menggunakan
tanika. Tanika muwaddofatani. Kemudian isim isyarah jamak. Jamak artinya 3 atau banyak ya. 3 atau lebih. Isim isyarah jamak digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang jumlahnya banyak. Banyak itu maksudnya 3 atau lebih dari 3. Disebut jamak. Baik dekat maupun jauh jaraknya. Nah, kalau ini menggunakan haulai. Kalau itu menggunakan ulaika. Ya. Nah, contohnya ini. Haulai atau ulaika al-muslimuna. Ya. Kalau ini haulai, kalau itu ulaika. Ya. Apakah sama mudzakkar dan muannasnya? Sama. Ya. Sama, mudzakkar atau muannas. Kalau banyak itu sama. Kalau ini haulai, kalau itu ulaika. Kemudian jika ditinjau dari jenis objeknya. Nah, ini sedikit tadi sudah kita bahas. Kalau ditinjau dari jenis objeknya, jenisnya ada mudzakkar dan muannas ya. Nah, yang isim isyarah mudzakkar digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang berjenis laki-laki, mudzakkar, baik dekat maupun jauh jaraknya. Nah, yang isim isyarah mudzakkar ada hadza, hadzani, dzalika, dzanika, haulai, ulaika. Hadza untuk 1, hadzani ini untuk 2, dzalika itu untuk 1, dzanika itu untuk 2, haulai ini untuk banyak, ulaika juga untuk banyak. Nah, kemudian isim isyarah muannas digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang berjenis perempuan, baik dekat maupun jauh. Contohnya, yang termasuk isim isyarah muannas adalah hadhihi. Ini untuk 1. Hatani ini untuk 2. Tilka itu untuk 1. Tanika itu untuk 2. Haulai dan ulaika untuk banyak ya. Ini dan itu untuk banyak. Nah, perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Ada gambar itu. Hadza akhi, ini saudaraku karena cuma 1. Jadi pakai hadza. Hadhihi ukhti, ini saudariku ya. Saudaranya ada 1, saudarinya ada 1. Maka menggunakan mufrad. Hadza akhi menggunakan mufrad mudzakkar. Kalau hadhihi ukhti menggunakan mufrad muannas. Kemudian dzalika baiti. Rumahnya ada berapa? Rumahnya ada 1. Maka menggunakan dzalika. Ya. Mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Tilka mistoroti, itu penggarisku. Mistorotunya ada 1. Kenapa kok pakai tilka? Karena mistorotun adalah muannas, ada tunnya, ya. Nah, itu ada rangkuman tabelnya, lebih mudahnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang Buyun punya tugas untuk anak-anak pada halaman 66. Ya, latihan 5. Berilah tanda silang pada huruf alif, ba atau jim di depan jawaban yang benar. Yang pertama, hal tajirun. La fallahatun. Apakah pedagang? Tidak. Petani. Nomor 2, undur masjidani wa syuqoni. Ya, kalau ada alif nun berarti tadi jumlahnya 1 atau 2. Ya, bisa dipilih isim isyarahnya. Jadi tugasnya ini untuk memilih isim isyarah yang tepat. Kalau mufrad ya pakai mufrad. Kalau
tasnia atau jamak, ya pakai tasnia atau jamak. Terus dilihat juga mudzakkar atau muannas. Jangan sampai keliru, perempuan menggunakan kopya, laki-laki menggunakan kerudung ya. Perempuan harus pakai kerudung, laki-laki harus pakai kopya ya. Harus disesuaikan. Dilihat pada rangkuman tabel yang ini ya, bisa dilihat untuk mempelajari lebih lanjut. Lebih memudahkan anak-anak untuk mempelajari. Nah, kemudian nomor 3, 4, dan 5 juga sama, memilih isim isyarahnya. Ya. Nah, ini hal talamidun. La tilmidatun. Nah, ini jamak. Kira-kira jamak itu menggunakan apa? Ya. Kemudian yang nomor 4, mazru'atun. Mazru'atun adalah muannas, mufrad muannas. Kemudian yang nomor 5, ammi wa ammati. Ini menggunakan ammi mufrad mudzakkar. Kalau ammati mufrad muannas. Ya anak-anak ya, selamat mengerjakan. Selalu semangat belajar. Semoga kita segera bisa belajar kembali di kelas bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.